Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Halo sobat BRVD Musik. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah band dari band Ungu. Langsung aja simak videonya sob. Ungu adalah grup musik asal Indonesia, Jakarta, yang berdiri sejak 8 Juli 1996. Grup musik ini telah merilis 7 album studio, 6 album religi, dan 22 album kompilasi. Sejak didirikan, Ungu terus mengalami pergantian formasi hingga tahun 2003, kecuali Maki yang masih bertahan. Saat ini Ungu beranggotakan Pasa vokalis, Maki bass, Enda gitar, Onci gitar lead, dan Roman drum. Ungu semula tampil di panggung pentas seni seputaran kawasan Tebet. Pada 2000, Ungu mendapat tawaran untuk mengisi sebuah album kompilasi Klik bersama grup musik lain. Nama Ungu melejit lewat single hit mereka seperti Demi Waktu, Tercipta Untukku, Andai Ku Tahu, dan Kekasih Gelapku. Ungu juga mendulang popularitas in Malaysia sekitar tahun 2006 ketika merilis single mereka Demi Waktu. Diikuti album ketiga mereka Melayang pada 2006. Pada Februari 2016, vokalis Pasa Ungu, Pasa, terpilih sebagai wakil wali kota Palu. Posisi vokalis sempat diisi oleh Enda dan Onci untuk sementara waktu hingga masa jabatan Pasa berakhir pada 2021. Ya, ini dia adalah perjalanan karir dari band Ungu. Awal terbentuknya pada 1996 hingga 1999. Sebelum lahir nama Ungu, Franky Hediakto selaku pendiri Ungu Band membentuk band yang bernama Glasses. Sekitar akhir tahun 1993 hingga awal-awal 1996 kala itu, Aryo Wahab yang sebagai vokal, Pasa Akbar sebagai drummer, Abi Odot sebagai gitaris, Heri Surya sebagai bass karena ditinggal personil band ini sempat vakum beberapa bulan. Pada tahun 1996, Franky Hediakto atau sebagai gitaris, Aryo Wahab sebagai vokalis, dan Pasa Akbar Firmansyah sebagai drummer kembali mengaktifkan band ini. Kali ini Maki Parikesit menjadi pemain bass. Dengan masuknya Maki, tak lama Mas Ius Tri Astanto, manajer SKFM yang juga manajer mereka saat itu, menyarankan agar berganti nama menjadi Ungu. Alasannya Ungu itu warna keagungan. Eki dan lainnya pun menyetujui nama itu. Pemilihan nama Ungu saat itu juga mengikuti tren nama sebuah band atau vokal grup yang memiliki nama warna dan mudah diingat. Mereka sepakat 8 Juli menjadi hari jadi band Ungu. Dengan nama Ungu, mereka mulai menggarap materi lagu dan ngejam dari studio-studio. Namun mungkin karena dirasa terlalu lama masuk dapur rekaman, akhirnya Aryo Wahab menarik diri dari Ungu yang baru dibentuk. Aryo yang keluar dari Ungu memilih membentuk band State of Groove atau SOG. Pada tahun 1997, Michael Patirajawane menggantikan Aryo Wahab di vokal. Dengan masuknya Michael, Ungu mulai ngejam, mulai dari studio hingga ke panggung-panggung, 17-an dan pensi-pensi sekolah di seputaran Tebet, Jakarta. Formasi Ungu saat Franky Hediakto pada gitar, Maki Parikesit pada bass, Michael Patirajawane pada vokal, dan Pasa Akbar Firmansyah pada drum. Pada awal tahun 1998, saat Ungu manggung, tiba-tiba Pasa Akbar mulai menghilang dan tak ada kabar. Karena kekosongan drummer, Eki pun mengajak Nur Rohman pada bulan Mei bertepatan dengan peristiwa kerusuhan 1998. Ungu mulai menggarap materi demo yang akan ditawarkan ke label rekaman. Namun di tengah-tengah pembuatan materi demo, akhirnya Pasa Akbar mengundurkan diri dari Ungu nih sob. Karena nggak ada drummer, Ungu kembali mengajak Nur Rohman sebagai additional drum dalam rekaman. Setelah selesai pengerjaan demo rekaman, Roman lebih memilih fokus dengan band metalnya karena saat itu Roman adalah drummer Garux Band. Kekosongan drummer usai ditinggal Pasa Akbar membuat Ungu harus mencari penabuh drum tetap atau drummer resmi. Tak lama berselang akhirnya pilihan Ungu jatuh kepada Richard Jerome.
Icat menjadi drummer resmi karena saat itu dia tidak terikat dengan band manapun. Dengan masuknya Richard, formasi ungu pun berubah. Frankie Hediakto sebagai gitar, Maki Parikesit pada bass, Michael Patirajawane pada vokal, dan Richard Jerome sebagai drum. Masuk pada tahun 1999, masuknya Pasha Sigit dan kompilasi Klik 1999 sampai 2001. Pada tahun 2001, lagi-lagi Ungu harus kembali kehilangan vokalis Michael yang awalnya sudah mengisi demo rekaman. Tak bisa bergabung lagi dikarenakan fokus dengan sekolahnya. Ditinggal, vokalis Ungu tetap berjuang dengan mencari pengganti Michael. Singkat cerita, mereka mengaudisi Sigit Purnomo, Pasha, setelah terpilih jadi vokalis barunya Ungu. Pasha langsung mengisi materi lagu yang sebelumnya sudah pernah di-tag oleh Michael. Karena terpilih jadi vokalis, Pasha mengajak Franco Welijat atau Enda. Saat itu belum jadi gitaris, melainkan roadis. Kadang juga session player, intinya sebelum jadi gitaris, Enda merangkap semuanya. Sebelum Sigit Purnomo, Pasha terpilih sebagai vokalis Ungu. Saat Michael keluar, Gatot Kies juga bergabung lebih dulu. Nah, formasi Ungu adalah Sigit Purnomo atau Pasha pada vokal, Frankie Hediakto pada gitar, Maki Parikesit pada bass, Gatot Kies Gets pada keyboard, dan Richard Jerome pada drum. Pada tahun 2000 mereka bertemu dengan Anang Hermansyah dan memperkenalkan Ungu dengan seorang produser musik, Handi Santoso, yang saat itu masih menjabat sebagai Managing Director dari Warner Music Indonesia. Disitulah Ungu mengisi 2 lagu album kompilasi Klik bersama Lakuna, Borneo, Piknik, dan Energi. Kedua lagu itu adalah Bunga dan Hasrat. Sayangnya kerjasama tak berlanjut di album. Akhirnya Ungu mencari perusahaan rekaman baru untuk album pertama mereka. Penggarapan duet album pada tahun 2001 hingga 2002. Pada tahun 2001, Ungu mulai menggarap album pertama. Tiba-tiba Richard drummer memilih untuk keluar karena ingin fokus dengan kuliahnya. Pada penggarapan album ini, Icat sudah tag sekitar 4 lagu, namun semua di-tag ulang Roman, termasuk keempat lagu yang pernah di-tag Icat. Pada saat itu Roman menjadi member di Ungu, begitu juga dengan Enda. Ketika kebutuhan akan gitaris kedua muncul, Enda yang sebelumnya dia bergabung di 5-man grup musik, tadinya hanyalah teknisi gitar, akhirnya resmi diangkat menjadi member. Dengan masuknya Roman dan Enda, formasi Ungu adalah Pasha vokal, Eki lead gitar, Enda second gitar, Maki bass, Roman drum, Gats keyboard. Laguku pada tahun 2002. Setelah selesai mengisi rekaman, mixing dan mastering, Eki dan Gats memutuskan untuk keluar dari Ungu karena ketidakcocokan dengan manajemen, bukan sesama player. Pada tanggal 6 Juli 2002, Ungu akhirnya merilis album debut bertajuk Laguku. Single pertama di album Laguku, Bayang Semu, menjadi lagu tema sinetron ABG RCTI. Meski terbilang sukses, album ini baru mendapat Platinum Award setelah hampir 2 tahun album ini dirilis. Pada album ini Ungu bekerja sama dengan Hemas Suara Record dan Musika Studios. Setelah album pertama dirilis, personil Ungu saat itu menyisakan Pasha sebagai vokal, Enda sebagai gitar, Maki sebagai bass, dan Roman sebagai drum. Saat Ungu mulai mendapat tawaran manggung, diajaklah Onci ex-gitaris Funky Kopral untuk menjadi additional player untuk tur promo album pertama Ungu. Bergabungnya Onci dan album Tempat Terindah pada tahun 2003. Onci yang saat itu baru keluar dari Funky Kopral Shop, awalnya hanya menjadi additional player untuk promotor album pertama Ungu Shop. Onci mendapatkan tawaran untuk jadi personil di Ungu. Setelah akan memasuki penggarapan di album kedua, akhirnya Onci menerima tawaran menjadi member tetap di Ungu Shop. Dengan masuknya Onci, formasi Ungu adalah Pasha Ungu vokal, Enda Ungu gitar, Onci gitar lead, Maki sebagai bass, dan Roman sebagai drum. Formasi ini adalah formasi tersolid Ungu dalam berkarya. Album kedua Ungu, Tempat Terindah, dirilis Desember pada tahun 2003 Sob. Album ini menjagokan Karena Dia Kamu sebagai single pertama dan Suara Hati dipilih sebagai single kedua. Baru 4 bulan dirilis, penjualannya telah mencapai 80.000 kopi.
jumlah yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan album pertama yang telah mendapatkan platinum 150.000 kopi dalam hitungan waktu 1,5 tahun. Cukup lama ya. Album Religi Surgamu pada tahun 2005 hingga 2006. Pada tahun 2005, Ungu menjadi salah satu artis yang berkolaborasi dengan Chrisye di album terbaru Chrisye, yaitu Senyawa. Pada tahun yang sama, Gets Keyboard yang sebenarnya keluar dari Ungu akhirnya direkrut kembali sebagai additional player Ungu, dan mereka merilis album Melayang, dirilis Desember 2005. Di albumnya yang ketiga dengan single Demi Waktu, Ungu mendapat double platinum. Dengan hits Demi Waktu mengantarkan Ungu jadi MTV Exclusive Artist pada bulan Desember 2005. Gaung Demi Waktu merambah negeri jiran Malaysia. 4 perusahaan label berebut untuk mendapatkan hak edar di sana. Label rekaman Surya Records, SRC, perusahaan yang juga menaungi Siti Nurhaliza, akhirnya keluar sebagai pemenang. Ungu mengeluarkan sebuah mini album untuk menyambut Ramadan 1427 Hijriah bertajuk Surgamu yang dirilis September 2006. Hanya dalam tempo 10 hari saja sejak rilis mini album Surgamu telah terjual sebanyak 150.000 keping. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala memberi penghargaan inspiring atas album Religi Surgamu. Sayangnya saat hendak menerima penghargaan di Istana Wapres, Ungu yang mengenakan setelan jas yang dipadu celana jeans ditolak masuk ke dalam istana dengan alasan pakaian yang tak sesuai dengan protokoler istana. Dalam penghargaan MTV Indonesia pada tahun 2006, Ungu masuk dalam 3 nominasi, yaitu Most Favorite Group Band Duo Best Director Demi Waktu, Abimael Gandhi, dan Video of the Year Demi Waktu. Ungu dengan dukungan A Mile Left Production dan Trinity Optima Production membuat buku biografi. Buku yang diberi judul A Mile Left Ungu Book Magazine A Mile Left Ungu Book Magazine itu diluncurkan pada Kamis 10 Mei pada 2007 di Jakarta Shop. Dicetak sebagai 40.000 eksemplar. Buku tersebut memuat biografi masing-masing personel, diskografi Ungu, foto-foto, dan bahkan chord lagu-lagu Ungu. Ungu juga sering terlibat dalam pembuatan album tema film. Ungu pernah menyumbangkan lagu untuk film Buruan Cium Gue yang dilarang edar. Dalam ajang SCTV Music Award pada 2007 di Balai Sidang Jakarta JHCC, Ungu mendapat 4 kemenangan. Album Surgamu yang diproduseri Trinity atau Prosound membawa Ungu menjadi penerima penghargaan album religi, lagu paling ngetop, dan video klip paling ngetop untuk lagu Andai Ku Tahu. Sedangkan Melayang dan dengan lagu andalan Tercipta Untukmu memenangkan kategori album pop rock duo atau grup. Tahun produktif Ungu Untukmu Selamanya rilis album mini religi kedua dan tema film Coklat Strawberry pada tahun 2007. Ungu kembali merilis album reguler keempatnya bertajuk Untukmu Selamanya. Album ini di 4 negara sekaligus, yaitu 9 Agustus 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Agustus 2007 di Singapura, dan 12 Agustus 2007 Hong Kong, dan puncaknya 15 Agustus 2007 di Jakarta, Indonesia. Lagu andalan dalam album ini antara lain Kekasih Gelapku, Cinta Dalam Hati, Apalah Arti Cinta, dan Izinkanku. Menyambut Ramadan 1428 Hijriah, Ungu merilis album religi yang lagi berbentuk mini album bertajuk Para Pencarimu. Dalam album ini Ungu berkolaborasi dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum Sob. Album ini hanya berisi 5 lagu, yaitu Para Pencarimu, Sembah Sujudku, Surga Hati, Sesungguhnya, dan Tuhanku. Sebelum mini album ini dirilis, 3 dari 5 lagu telah terpilih sebagai lagu tema sinetron religi yang tayang selama bulan Ramadan. Ungu kembali meraih penghargaan untuk kategori band ngetop di ajang SCTV Music Award pada 2007 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta. Jumat 24 Agustus 2007. Dalam ajang itu Ungu berhasil menyisihkan grup band lainnya seperti Ada Band, Peter Pan, Raja, dan pendatang baru yang mendadak populer Kangen Band.
Pada tahun 2007, Ungu bersama Samsons dan Nav dijuluki The Rising Star oleh penyelenggara konser musik Akbar Soundrenalin, My Life Production, dan Deteksi Productions, juga oleh raksasa label rekaman Musika Studios. Sekitar 4 atau 6 bulan lalu, Pasha CS dapat tawaran untuk mengisi lagu tema film Coklat Strawberry yang diproduseri oleh Christo Damar. Ungu yang disodorkan naskah film pun mempelajarinya terlebih dahulu. Gak lama kemudian mereka pun setuju untuk bekerja sama. Kepadatan saat itu membuat Ungu kesulitan meluangkan waktu menggarap lagu. Terpaksa 2 lagu baru Ungu pun digarap hanya dalam waktu sehari saja. Rekaman cuma sehari kok, dapat 2 lagu. Itu juga beruntung banget karena jadwal kita benar-benar padat saat itu. Mungkin kalau hari itu kita nggak rekaman, lagu kita nggak ada di soundtrack film ini. Akhirnya lahirlah lagu Sahabatku ciptaan Pasha dan Di Sini Untukmu karya Enda Gitar. Tembang lama Ungu dari album Melayang. Berjanjilah juga itu terlibat dalam album ini. Mereka kan lebih ke gambar, mereka lebih ke visualisasi, kalau kita lebih ke suara. Pokoknya gimana harus bisa ketemu benang merahnya, harus bisa nyambung lah, tandas maki bass. Album Religi, Aku dan Tuhanku. Pada tahun 2008. Pada tahun 2008, Ungu kembali merilis album mini Religi yang ketiga yang diberi judul Aku dan Tuhanku, dengan hits Dengan Nafasmu dan Syukur Alhamdulillah, berisi 5 lagu dengan nafasmu. Hidup Hanya Sementara, Syukur Alhamdulillah, Cahayamu, Doa Yang Terlupakan, lagu Dengan Nafasmu dipilih lagi untuk menjadi lagu tema sinetron Ramadan SCTV Para Pencari Tuhan Jilid 2. Pada saat masih Jilid 2 itu sob ya. Sekarang udah jilid belasan sob. Dan lagu Dengan Nafasmu mendapatkan penghargaan di AMI Awards pada tahun 2009. Kategori Top Ring Backton Dengan Nafasmu. Timeless pada tahun 2012. Pada tahun 2012, Ungu meluncurkan sebuah album kompilasi terbaik yang diberi judul Timeless. Album ini hanya dijual di gerai KFC di seluruh Indonesia. Album ini memuat 10 single, pilihan dari 6 album studio. Sebelumnya ditambah 4 lagu terbaru, Apa Sih Maumu, Kau Anggap Apa, Sayang, dan Puing Kenangan. Album kompilasi Timeless yang juga dijual melalui gerai KFC sudah terjual hingga 500.000 keping selama 2 bulan. Ungu juga termasuk musisi yang sukses menjual albumnya di gerai KFC seperti Cinta Laura, Dewi, Indah Pertiwi, Agnes Monica, Smash, Triad, Rosa, Slang, Last Child, Elo, Sami Shimorengkir, dan Armada. Rilis box set dan rekor muri pada tahun 2013. Box set Ungu 17 tahun berisi 10 album plus 1 bonus album. Ini dirilis dalam 2 edisi. Pertama adalah Premium Box Set Limited Edition yang hanya dibuat sebanyak 170. Box set ini istimewa karena bernomor seri mulai dari 1 sampai 170 dan berisi 11 album, booklet, metal plate, dan sertifikat kepemilikan. Harganya pun selangit. Untuk seri nomor 1 dibanderol Rp 51.700. Sementara nomor seri 2, 10, dan 17 yang dikategorikan nomor cantik berharga berapa nih? 5.170.000. Dan nomor seri lainnya sampai dengan nomor 170 dihargai 517.000 sob. Box set bernomor seri 1 seharga Rp 51.700 rupiah. Sudah dibeli oleh permaisuri kerajaan Pahang, Malaysia, Princess Azizah yang memang penggemar Ungu. Penyerahan resmi box set kepada sang permaisuri akan dilakukan di Kuala Lumpur dan akan diserahkan langsung oleh Ungu pada 19 Desember nanti. Box set ini juga diakui oleh Muri dan dicatat sebagai album box set termahal di Indonesia. Kami sengaja membanderol harga dengan angka 517 yang merupakan simbol dari 5 personil band, dan angka 17 sebagai ulang tahun. Jelas Pasha tentang harga box set yang tidak lazim. Sementara edisi Gold Box Set Unlimited Edition akan dirilis Januari 2014 maksudnya sob, dan dijual untuk umum dengan harga yang lebih terjangkau. Mosaic pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Ungu meluncurkan album yang diberi nama Mosaic
dirilis pada tanggal 18 Maret 2015 sob. Album ini menampilkan 2 single, ialah Terbaik dan Aku Tahu. Album ini terasa berbeda dari album-album mereka sebelumnya, karena album ini terdapat berbagai aliran musik di setiap lagunya. Album ini hanya dijual di seluruh gerai KFC di Indonesia pada tanggal 7 Juli 2015. Album Mozaik mendapatkan penghargaan multi platinum karena terjual hingga lebih dari 200.000 kopi. Vakumnya Pasha pada tahun 2016 hingga 2020. Pada tanggal 17 Februari 2016, Pasha resmi menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu sob. Hal tersebut tidak membuat band ini bubar atau mencari pengganti Pasha. Personel lain memberikan dukungan penuh terhadap Pasha. Karena Pasha vakum, Ungu sendiri sempat merilis single tanpa adanya Pasha, berjudul Tanpa Hadirmu dengan Enda dan Onci sebagai pengisi vokalnya. Pada tahun 2017 maksudnya sob, Ungu kembali merilis single Setengah Gila dengan vokal Pasha yang sempat vakum. Ramadan 2019, Ungu merilis 2 single, Hasbunallah dan Menghuni Surga Sejatimu. Pada 2020, Ungu merilis single religi yang berjudul Jalan Panjangku dan mendapat penghargaan dalam ajang penghargaan Emmy Awards ke-23 untuk kategori karya produksi lagu berlirik spiritual Islami terbaik atas lagu tersebut sob. Kembalinya Pasha, Ungu comeback pada tahun 2021. Pada 17 Februari 2021, masa jabatan Sigit Purnomo atau Pasha sebagai Wakil Wali Kota Palu berakhir. Setelah 5 tahun, Pasha memutuskan untuk aktif lagi di Ungu. Dengan kembalinya Pasha, Ungu mulai mengeluarkan single demi single yang mungkin akan menjadi satu album penuh. Pada pertengahan 2007, kelima personil bersama-sama menunaikan ibadah umroh untuk pertama kalinya sob. Oke sob, mungkin sampai situ dulu pembahasan kita tentang band Ungu kali ini. Terima kasih sudah menonton sob, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.